cara untuk ganti fan Nintendo Switch ya. Ini fan saya beli di Shopee, harganya murah, cuma 100.000 aja, yang KW sih. Nah ini kita matiin dulu Nintendo Switch-nya, kemudian kita lepas kartu memorinya supaya tidak rusak nanti ya saat proses pembongkaran. Kita sediain 2 obeng ya, satu yang 3, kemudian yang plus. Ini yang 3 kita gunain untuk buka 4 baut di bagian back cover dari Nintendo Switch. Oke, selanjutnya gunakan obeng plus, kita buka bagian bawah itu ada 2 baut, kemudian di samping kanan itu ada 5, cuman kalian buka 3 aja, bagian bawah, bagian atas, nah sama tengah ya teman-teman. Ini yang tengah, kemudian yang atas, yang sebelah kanan juga sama, yang sebelah kiri. Jadi bukanya 3 aja, nggak perlu dibuka semua bautnya. Oke, selanjutnya kita buka juga baut di bagian slot memori, itu ada 1 baut kecil ya, kita lepas. Kemudian kita bisa mulai buka congkel pakai alat, kalau nggak pakai kuku juga bisa, pelan-pelan aja supaya nggak patah. Oke, selanjutnya kita buka juga di plat pendinginnya Nintendo Switch ini bagian belakangnya. Oke, bagian dekat kipas juga ada 1. Kemudian di bagian pembaca kartunya ya. Ini hati-hati, di sini ada soket yang perlu kalian congkel dulu ya. Kemudian kita buka di bagian heatsink ini atau pendingin sih. Kita buka di sini ada baut-bautnya. Kalau misalnya teman-teman terlalu cepat bisa dipelanin ya videonya ya. Karena ini sebenarnya videonya lama banget, jadi saya cepetin supaya durasinya nggak kelamaan. Kita lepasin baut. Kemudian ini jangan lupa penahan untuk slot mikrofon atau earphone itu ya dilepas juga teman-teman. Oke, di situ ada soket, kita juga buka soketnya pelan-pelan aja, pakai tangan aja kalau misalnya nggak bisa pakai kuku. Nah setelah itu di situ ada 1 baut lagi yang ngancing kipasnya. Setelah itu ada 3 kipas itu dilepas, kipasnya bisa dibuka langsung ya. Oh ya, dia ada soketnya juga, jangan lupa dilepas soketnya. Ini saya agak lupa ya, jadi hampir aja kelewat, untung aja nggak putus ya. Nah setelah kipasnya dilepas, kalian bisa ambil karet-karet abernya, penahan sebagai tempat dudukan bautnya ya. Ya kita lepas, kita taruh ke kipas yang baru, karena kipas barunya belum ada karetnya ya. Ini ada 3 kipasnya, kita pasang ulang lagi, terus kita baut lagi ya. Jangan lupa soket yang di kipasnya itu juga dibalikin lagi, karena kalau nggak dicolokin nggak muter ya. Kita baut lagi 1 persatu. Di bawah colokan earphone itu juga ada, jangan lupa itu yang 1 ya. Oh ya, ukuran baut untuk kipasnya gede-gede ya, jadi nggak mungkin ketuker, dia cuma ada 3. Oke, setelah kipasnya terpasang, kita pasang lagi aja bagian penahan untuk jack speakernya ya, atau earphone ya. Bautnya ada 2, kita pasang balik lagi. Oke, cek lagi. Kemudian selanjutnya kita bisa bersihin bekas thermal paste-nya ya. Kita ganti dengan thermal paste yang baru, karena yang lama itu biasanya udah kering kan. Bersihin juga di bagian heatsink atau pendinginnya ya, pipa pendinginnya itu. Kemudian kita pasang, bautin lagi. Kalau teman-teman ngerasa videonya kecepatan, bisa dipelanin ya, karena ini saya cepetin 2 kali ya, karena kelamaan videonya kalau nggak dicepetin. Selanjutnya kita bersihin juga sisa thermal paste-nya di bagian platnya, supaya nanti bisa kita pasang thermal paste yang baru. Nah udah kering semua juga, ini udah lama.
Jangan lupa di bagian pipanya juga dibersihin. Nah itu udah kering ya. Pasang thermal paste yang baru, kita tutup, kemudian kita pasang baut untuk plat bagian belakang Nintendo Switch-nya. Kemudian kita pasang slot untuk card reader atau membaca kartu memorinya ya. Ada baut satu di situ, kita pasang dulu. Soketnya hati-hati supaya nggak patah ya saat dipasang. Diusahain bautnya dipisah ya, supaya nanti pas pemasangan itu nggak bingung. Soalnya kalau misalnya dicampur, kita akan kesulitan milihin bautnya ya. Coba kita pasang dulu kartu memorinya, kemudian kita tes apakah fan-nya udah bisa jalan dengan normal ya. Kita coba mainin game dulu supaya fan-nya itu bekerja ya, karena kalau dia di luar itu nggak bekerja. Oke, di sini sebenarnya fan-nya udah bunyi ya, udah berputar, tapi ya karena videonya saya mute jadi nggak kedengaran suara fan-nya. Ini sebenarnya udah muter dan suaranya halus banget ya, beda sama kipas yang sebelumnya itu kasar banget. Oke, karena udah fix, kita lepas lagi kartu memorinya, kita pasang casing bagian belakang Nintendo Switch ya. Kemudian kita pasang lagi baut-bautnya teman-teman ya. Kita tekan-tekan dulu, kita ratain supaya pas ya. Kemudian kita baut. Ini di bawah ada dua, buat saya ini cuma ada satu karena memang bautnya dari sananya udah hilang satu kan. Ini saya beli second sih. Kemudian kita pasang di bagian bawah tempat slotnya ya teman. Kita pasang, di situ ada satu, kemudian di samping ini 3. Kalau masang usahain lurus ya supaya bautnya itu bisa masuk sempurna. Kalau enggak nanti dia bakalan ganggu rel joyconnya ya, supaya nanti joyconnya bisa nyantol kalau misalnya nggak terlalu masuk, agak nonjol sedikit gitu. Jadi pastiin rata ya dengan casingnya supaya nggak ganggu joycon. Terakhir baut 4 yang panjang itu bisa pasang di bagian belakang dan prosesnya selesai teman-teman.